Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha menyaksikan, Maha menatap, Maha mengetahui segala-galanya, yang Maha baik, Maha dekat, Maha mendengar, yang Maha mengurus segala sesuatu, segala-galanya. Sendiri saja, Allah tidak membutuhkan siapapun untuk mengelola jagat semesta yang dahsyat ini. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang siang malam tidak ada sekejap pun melimpahkan karunia-Nya. Walaupun Allah tahu kita lupa kepadanya, Dia tidak pernah lupa mengurus kita. Walaupun Allah tahu karunia-Nya jarang disyukuri, tapi tidak berhenti memberikan karunia. Walaupun Allah tahu karunia-Nya digunakan untuk berbuat maksiat padanya, tapi Allah masih menutupi dosa dan menunggu agar kita bisa bertobat kepadanya. Segala puji bagi Allah yang Maha Adil, yang mengukur segala sesuatu dengan sempurna. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang sempurna. Tidak ada satupun ujian yang menimpa kepada kita kecuali dengan kemahaadilan Allah. Tidak ada ujian yang salah ukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu persis keadaan kita, karena Dia yang menciptakan kita, tahu keimanan kita, tahu keilmuan kita, tahu kondisi perekonomian kita. Allah tahu mental kita, fisik kita. Allah tahu persis tentang diri kita, lebih tahu daripada siapapun juga. Jikalau Allah memberikan perintah, itu pun sudah diukur oleh Allah. Perintah tidak akan melampaui kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Juga dalam kejadian demi kejadian, ujian-ujian itu, semuanya sudah diukur, semuanya sudah sempurna. Tujuannya satu saja, agar kita bisa kembali kepadanya. Allah memberikan ujian-ujian hidup bukan untuk kita selesaikan sendiri. Berbagai persoalan hidup ini agar kita bisa kembali kepadanya, memohon pertolongannya, perlindungannya, mematuhi apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itulah tujuan dari persoalan dan masalah serta ujian hidup. Karena Allah tahu kita tidak punya kekuatan apapun kalau tidak ditolong oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak punya daya untuk menolak musibah dan tidak punya kekuatan untuk mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Allah tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongannya. Kita bodoh kecuali seperti ilmu yang Allah titipkan. Kita lemah kecuali Allah yang menguatkan. Kita miskin, papa tidak punya apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Yang kita punya cuma dosa dan dosa saja. Itu pun berhadapan dengan ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Jadi kalau Allah memberikan ujian, persoalan, sebetulnya bukan untuk kita selesaikan sendiri, karena kita tidak punya kemampuan. Sebetulnya hanya untuk supaya kita kembali mengakui bahwa kita ini tidak berdaya dan hanya Allah yang kuasa.
mengakui bahwa kita ini bodoh, hanya Allah yang Maha tahu. Untuk mengakui bahwa kita ini kotor, Allah yang Maha Suci yang kuasa mengampuni. Sesudah hati kita memposisikan jadi hamba, la ilaha illa anta, benar-benar mengakui kita ini sebagai hamba dan Allah Tuhan kita, subhanaka. Lalu kita akui bahwa semua apapun persoalan seberat, sepelik apapun yang kita hadapi, ini pasti datang dari Maha Suci-Nya Allah yang tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya. Semuanya dari kemahasempurnaan Maha Baik, kemahasempurnaan Maha Sayang. Jadi dari persoalan itu harus mengantarkan kita jadi benar-benar mengakui sebagai hamba Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Tidak ada selain Dia. Yang kedua, mengakui bahwa sepahit apapun, segetir apapun, tidak ada buruk sangka ke Allah. Ini pasti baik, pasti baik. Pasti baik, pasti baik. Allah itu Maha baik, Maha penyayang, Maha adil, Maha bijaksana. Tidak pernah terbandingkan oleh siapapun juga. La ilaha illa anta subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Jadi penuh prasangka baik kepada Allah. Sesudah pengakuan kita sebagai hamba Allah semata, dan ilah Tuhan kita hanya Allah yang benar-benar merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Kemudian kita berprasangka baik kepada Allah. Semua perbuatan terjadi dengan izin Allah, pasti baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Semua perbuatan Allah akbar, Maha baik, semuanya khair, semuanya baik. Inni kuntu minadz zalimin. Nah, sesudah itu barulah kita akui, saya yang zalim ya Allah, saya yang menyekutukanmu, saya yang munafik. Selama ini saya lebih menuhankan selain Engkau. Saya menuhankan harta, menuhankan suami, menuhankan istri, menuhankan penilaian orang, menuhankan nafsu. Akui yang jujur. Kan kezaliman tertinggi adalah musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi ketika mengakui ini kuntu minaz zalimin, itu harus diakui. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita mengakui kita zalim, ini kuntu minaz zalimin, yang pertama adalah kemusyrikan. Aduh ya Allah, sayalah orang yang musyrik, yang menyekutukan Engkau dengan penilaian orang, pujian orang, kekaguman orang. Sayalah orang yang munafik, ya Allah, hanya membagus bungkus, topeng, supaya dipuji orang. Orang baik, orang soleh, orang berjasa. Terus akui, saya ini munafik, saya ini fasik, ya Allah. Sudah banyak yang saya tahu, Engkau beritahu. Sudah banyak ilmu yang Engkau beri, tapi tidak diamalkan. Ampun, ya Allah. Hanya sibuk ujub dengan ilmu, hanya sibuk ujub dengan ibadah. Padahal Engkau tahu, semua ini hampa. Tidak ada isinya. Sibuk ceramah ke sana sini, padahal beda dengan kelakuan, beda dengan yang ada di hati. Akui. Ya Allah, saya ini manusia ujub, merasa mulia, takabur, suka meremehkan, merendahkan, menghakimi orang lain.
Saya ini pendengki, ya Allah, sering tidak rela dengan apa yang Kau bagikan, apa yang Kau berikan. Ampun, ya Allah. Saya ini tidak amanah. Banyak yang Kau amanahkan, tapi Kau lihat tidak amanah. Keluarga tidak terurus, anak-anak tidak terurus. Santri murid tidak terurus. Masya Allah, betapa banyak amanah yang diabaikan. Hadirin, pengakuan atas kezoliman diri. Mata kotor, sering berzina. Pikiran kotor, omongan kotor, badan kotor, harta kotor. Makin berani mengakui kezaliman diri kita. Kemusyrikan, kemunafikan, kebusukan hati. Belum lagi kezaliman ke orang tua, ke keluarga, ke orang-orang duafa. Zalim kepada guru kita. Nauzubillah. Allah menyaksikan semua pergulatan hati. Allah menyaksikan dengan jelas pengakuan, remuknya hati, air mata. Allah mengetahui siapapun yang bertobat padanya dengan jujur, tulus, bukan untuk dinilai orang, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang, tapi benar-benar. Nah hadirin, doa ini diucapkan oleh Nabi Yunus ketika dalam gelapnya malam dikecemplungkan ke laut sendiri. Dalam gelap lautan disambar ikan besar, ada di perut ikan. Dan kurang lebih kalau yang dapat saya pahami, mungkin seperti tadi itu. Satu, betul-betul memperbaiki positioning tauhidnya. Yang kedua, prasangka baik ke Allah. Dan yang ketiga, mengakui semua ini dari keburukan diri sendiri. Maka Allah melepaskan dari 3 gelap. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Beliau selamat. Tidak ada yang susah bagi Allah kalau menolong kita. Tidak ada yang susah bagi Allah. Yang susah itu bagi kita untuk meluruskan tauhid kita, meluruskan prasangka baik kita, dan pengakuan atas kezaliman diri kita. Inilah sumber masalah dalam hidup. Tauhidnya kurang, tidak ada prasangka baik kepada Allah, dan tidak mau jujur mengakui semua kezaliman diri kita sendiri. Inilah yang menutup pintu pertolongan Allah. Karena semua pertolongan sudah dekat, sudah dibuka, seperti cahaya matahari yang melimpah. Tapi kita tidak mau membuka pintunya, tidak juga membuka jendela dan gorden. Begitulah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan persoalan demi persoalan menambah keyakinan kita kepada Allah, membersihkan dari kemusyrikan, juga membuat kita semakin berprasangka baik. Ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan membuat kita bisa taubat nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang-orang yang bertobat lagi mensucikan diri. Terima kasih ya. Maaf ini ya, masih batuk-batuk sedikit. Alhamdulillah. Oh, mohon maaf informasi untuk keberangkatan. Saya mohon maaf ini ya. Keberangkatan bulan April sudah, bulan Februari sudah penuh, 6 bis.
bagi teman-teman yang mau berangkat bulan Maret, alhamdulillah ada paket berkah, yaitu jauh lebih murah, hanya 1.675 atau berapa sih, ada diskonnya juga. Manfaatkan bagi yang ingin berangkat umroh dengan harga yang relatif jauh lebih ringan, tetapi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Silakan kontak ke teman-teman di Darut Tauhid, di KBIH dan di MT Travel ya, 0838 20 20 11 11. Mudah-mudahan ini jadi jalan. Bagi teman-teman yang merasa, aduh saya emang nggak punya uangnya, memang berangkat ke sana bukan pakai uang, pakai undangan Allah. Kalau Allah mengundang, akan Allah bekali uangnya. Jadi jangan uang dulu yang kita pikirkan, tapi pertolongan Allah. Karena uang tidak bisa menolong kalau Allah tidak menolong. Sebagai penutup, kemarin ada yang mengirim dari Baitul Quran Darut Tauhid, terima kasih. Tafakur Nabi Musa waktu bayi sebelum jadi Nabi ya, dihanyutkan di sungai. Padahal beliau lemah, tidak bisa berenang, tidak bisa apa-apa. Dihanyutkan di sungai Nil yang begitu besar. Selamat. Fir'aun yang begitu puncaknya kekuasaan dengan bala tentara, dengan kedudukan, kekayaan, tenggelam di laut. Apa hikmah yang bisa diambil? Walaupun kita sangat lemah dan banyak kelemahan, tapi kalau kita bersama Allah, maka kita bisa selamat dalam kehidupan yang hiruk pikuk. Tapi walaupun kita punya kekuasaan, kedudukan, kekayaan, kalau jauh dari Allah, tidak bersama Allah, maka semua itu tidak akan bisa menolongnya. Tidak bisa menolong. Maka pilihan hidup nomor satu, selalu bersama Allah. Fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Karena kedudukan seseorang di sisi Allah bergantung kedudukan Allah di hatinya. Dia yakin ke Allah, patuh, pasrah, maka Allah menjamu dengan yang lebih dari yang terbayangkan. Terima kasih sahabatku sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di segmen pertama kita sudah awali kebersamaan bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Dan kita lanjutkan kembali sahabat MK di segmen kedua kebersamaan bersama guru kita Ustaz Hilman Rosyad. Alhamdulillah kita sudah tersambung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pendengar budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita memanjatkannya kehadrat Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada terkira. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat, tabi'in dan asma'ut tabi'in dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya, amin. Para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal sudah berlalu, kita sudah memasuki bulan Safar. Tentu sudah memasuki bulan Rabiul Tsani. Tentu berikutnya kita akan memasuki bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, selanjutnya bulan Rajab dan Syaban, Syawal dan seterusnya. Selama setahun kita akan melampaui 12 bulan yang ditentukan. Dan tentu ini menunjukkan bahwa hidup kita, Allah Subhanahu wa taala masih berikan umur. Jadi kita masih menjalani kehidupan. Sementara sebagian kita
Ada yang telah wafat, sudah mendahului kita, terutama para orang tua kita. Dan tentu ini adalah merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Bahwa kehidupan dimulai dengan pernikahan, dari situ tercipta kehamilan, kemudian kelahiran anak-anak, berikutnya menjadi dewasa, kemudian menikah lagi, dan dianya menua, dan hanya kemudian wafat. Dan begitulah realita kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, mensyukuri kehidupan yang masih berlangsung adalah menjadi sesuatu yang niscaya. Dan panduannya tentu saja ada dua sisi yang harus dimaksimalkan. Ialah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan selama perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini. Dan tentu saja untuk hal yang tidak kita inginkan, sesuatu yang kita rasakan beban, sesuatu yang dianggap oleh kita adalah musibah dan penderitaan, kita harus tetap bersabar dengannya. Syukur dan sabar inilah yang menjadikan kita sebagai orang mukmin yang mengagumkan. Ajabun li amril mukmin, begitu sabda Rasulullah, sangat mengagumkan urusan orang Islam itu, urusan orang beriman itu. Dia kalau diberi nikmat senantiasa bersyukur, dan syukur adalah sebuah kebaikan. Dan bila ditimpa musibah ia bersabar, dan sabar itu adalah sebuah kenikmatan. Berbicara tentang syukur, tentu kita juga memahaminya bahwa secara umum bentuk syukur itu menjadi sebuah bentuk ibadah. Jadi beribadah kepada Allah, itulah kita bersyukur. Dan ibadah kita tahu dia merupakan aktivitas total kita, menghambakan diri dan menundukkan diri, menghambakan diri hanya kepada Allah. Taat, patuh, nurut hanya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Jadi dia aktivitas pikiran kita, aktivitas hati kita, aktivitas kolbu kita, aktivitas fisik kita. Baik dalam kondisi di mana kita bersendirian, tidak bersama orang lain, atau juga aktivitas kita bersama orang lain, apakah sedang berinteraksi ataupun hanya berkumpul bersama orang lain. Semua aktivitas kita, dari mulai cara berpikir, dari mulai indrawi, dari kolbu, dan apa saja yang kita lakukan, itu semuanya harus betul-betul menunjukkan bahwa kita ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tekankan bahwa yang namanya bersyukur itu adalah beribadah. Tentu saja bicara tentang ibadah, nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, hal-hal yang sangat pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing individu kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ragam kegiatannya. Dari mulai zikir, berdoa, tilawah, kemudian kita juga sholat, mungkin kita juga berpuasa, atau kita juga berangkat umrah dan haji. Di mana kita memang secara individu melakukan connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaikan uzkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Adalah kalian berkoneksi dengan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya agar kita beruntung. Karenanya kemudian Allah juga akan mengingat kita, akan memberikan perlindungan kepada kita karena kita memang sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya mengingat Allah tidak cukup dengan kata-kata subhanallah walhamdulillah saja, tetapi juga mendirikan salat, begitu ya. Kemudian kita menghadiri majlis ta'lim, kita juga bersalawat kepada Nabi, kita mengumandangkan doa kepada Allah, kita membaca Al-Quranul Karim, memahaminya. Itu juga bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika kemudian kita melaksanakan saum sunnah, misalnya Senin dan Kamis, di saat kita berpuasa, itu juga membuat kita koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis kita biasanya juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja selain ibadah-ibadah yang bersifat individu seperti itu, juga ada ibadah-ibadah sosial. Ibadah-ibadah yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Uzkurullaha wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Gitu ya. Wa dzil qurba wal yatama wa masakin wa ibnis sabil. Adalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan berikutnya berbuat baiklah
terutama kepada orang tua, kepada keluarga, kerabat, handi tolan, kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim dan para ibnu sabil. Nah, tentu saja ayat ini menggandengkan antara kewajiban kita beribadah kepada Allah dengan kewajiban kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama, terutama adalah kepada orang tua. Sehingga yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya cukup hal-hal yang bersifat individu ritual kepada Allah, tetapi juga harus terwujud dalam hubungan baik, dalam perbuatan ihsan kepada sesama. Dan sekali lagi di ayat tadi ditegaskan bahwa diutamakan adalah birrul walidain. Jadi ketaatan dan kepatuhan kita kepada orang tua, mengharapkan ridho orang tua untuk menjalani beragam kehidupan yang kita lakukan, sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan dan keperluan mereka, berkorban untuk mereka, ini adalah hal yang sangat baik kita lakukan. Dan ternyata tidak terbatas kepada orang tua. Kalau kita sudah menikah, kita sebagai suami, kita harus curahkan perhatian kita untuk istri kita, luangkan waktu untuk istri kita, agar dia terjaga, terpelihara kesolehahannya. Kita tunaikan nafkah dengan baik, kita pergauli dia dengan sebaik-baiknya. Bagian daripada al-mu'asyarah bil ma'ruf. Apabila kita sebagai istri, ya begitu juga dong sama suaminya. Taat patuh kepadanya dan selalu membahagiakan suami. Kita sebagai ayah ibu pun juga ada kewajiban kepada anak-anak kita yang terlahir dari rahim istri kita. Kita arahkan, kita didik mereka untuk tumbuh kembangnya tetap bagus dan sehat, otaknya juga cerdas, akalnya juga berfungsi dengan baik. Alhamdulillah kita syukuri bila kemudian anak kita itu juga mencapai kemakmurannya. Ini adalah hal yang kemudian harus kita doakan, kita dorong sedemikian rupa, karena dengan sehatnya, dengan cerdasnya dan makmur kehidupannya, mudah-mudahan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang saleh dan patuh kepada Allah. Jadi pendidikan anak itu, ya, memberi nafkah kepada anak itu, mencurahkan perhatian kasih sayang kepada mereka, itu juga adalah ibadah. Belum lagi kita harus baik dengan tetangga. Belum lagi kita harus baik dengan sesama saudara muslim. Hakul muslimi ala muslimi sit. Ada 6 kewajiban seorang muslim kepada saudaranya. Jika bertemu, ia ucapkan salam. Jika ia mengundang, kita hadiri. Jika dia minta nasihat, kita nasihati. Kalau dia sakit, kita jenguk, besuk. Kalau dia wafat, kita urus jenazahnya dan kita hantarkan ke liang lahat. Semua itu adalah bagian daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kebaikan-kebaikan kita kepada sesama manusia. Dan ini terus berkelanjutan sampai kemudian kita temukan istilah dalam agama kita untuk berbuat baik dengan sesama itu adalah sedekah. Dan sedekah ini tentu saja cakupannya adalah sangat luas. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaqiranna ahadukum bisadaqah walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau remehkan yang namanya sedekah itu. Ya, ketika kamu berseri-seri ramah wajahnya ketika bertemu dengan saudaramu, itu juga sudah sedekah. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita ramah, kita sopan, santun berbicara, akrab dengan dia, itu sudah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi tidak ada hal yang sia-sia dari kebaikan kita kepada orang lain sekecil apapun. Makanya saya katakan ini kebaikan kita kepada orang lain, kepada sesama manusia, melahirkan istilah sedekah. Benar bahwa di benak kita kalau sudah bicara sedekah, kita mengeluarkan harta yang sudah kita cari dengan susah payah, kita kumpulkan untuk menjamin saving kehidupan kita, kemudian kita berikan sebagiannya kepada orang lain. Itu memang adalah sedekah. Dan memang begitulah memang makna utama daripada sedekah ini, melakukan pemberian kepada orang lain. Dan ketahuilah, karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesia-siaan dalam sedekah. Sampai Rasulullah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Bahwa sesungguhnya sedekah itu tidak akan sekali-kali mengurangi harta kita. Dan ini tentu di luar logika rasional,
ya. Tetapi di sini ada logika keberkahan, ada logika keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bersusah payah mencari rezeki, sebagiannya kita sedekahkan kepada orang lain yang mungkin orang lain itu tidak terlalu susah payah hidupnya, malas bekerja, boleh jadi rugi dalam berbisnis, salah mendahulukan yang tidak penting dalam mengalokasikan dananya, terburu dulu dalam bertindak, tidak sabar menjalani proses usaha dan bisnis sehingga mereka jatuh miskin dan kemudian kita sumbangkan mereka. Ini luar biasa. Betapa kebutuhan untuk membenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik melalui sedekah ini menjadi sesuatu yang niscaya. Adalah dompet peduli umat Darut Tauhid yang sudah lebih dari 10 tahun, 13 tahun mengelola dana masyarakat dan kemudian dibagikan kepada yang berhak. Ini terus menerus dan alhamdulillah berkembang dari hari ke hari. Dan ini adalah sesuatu yang disyukuri dan sekali lagi sedekah kita umat Islam menjadi lebih terukur, menjadi bisa lebih dipertanggungjawabkan sampai kepada sasarannya, mengubah orang miskin itu untuk kemudian bangkit, melepaskan diri dari jerat kemiskinan, berusaha untuk tegak dengan usahanya sendiri di atas kakinya sendiri dan tentu semuanya dilakukan dengan cara yang halal. Ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh dompet peduli umat Darut Tauhid kepada umat. Dan ini merupakan khidmatnya Darut Tauhid yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Lebih dari 10 tahun, miliaran setiap tahunnya disalurkan kepada masyarakat. Dan tentu ini adalah pintu kebaikan buat siapapun yang mendukung seluruh program Darut Tauhid. Seluruh program dompet peduli umat Darut Tauhid. Dan ternyata jangkauannya tidak hanya kaum muslimin di sekitar Bandung saja, tetapi menjangkau kaum muslimin di seluruh Indonesia. Tidak ada satupun bencana yang ada di Indonesia yang diberitakan, yang mengakibatkan kehebohan, yang mendatangkan kenestapaan luar biasa kepada para korbannya. Alhamdulillah Darut Tauhid, dompet peduli umatnya senantiasa hadir di tempat-tempat tersebut. Taruhlah sebut adalah sinabung. Taruhlah dahulu tsunami, setelahnya juga ada gempa di Yogyakarta, selanjutnya bencana kelut, selanjutnya beragam bencana apapun, terlebih lagi di momentum kurban, maka ada terban kurban Nusantara di mana kemudian kita hadirkan hewan kurban dari donatur ini di seluruh pelosok negeri. Dan ternyata tidak hanya di Indonesia, kita pun juga terlibat dalam penyokongan dana-dana kemanusiaan bagi kaum muslimin di belahan dunia yang lainnya, terutama adalah Palestina. Kita Darut Tauhid sudah melalui dompet peduli umat mendirikan masjid di Gaza dan terus sekarang meningkatkan lagi fasilitas masjid yang sudah didirikan untuk para penghafal Al-Quranul Karim agar kemudian masjid itu menjadi lebih makmur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gaza yang dalam kondisi tertekan, terjajah oleh orang-orang Yahudi durjana. Dan mudah-mudahan anak-anak yang menghafal Al-Quran di Masjid Darut Tauhid di Gaza ini, yang nanti kelak saat remaja dan dewasanya menjadi hafidh dan hafizah, terutama yang hafidh, mudah-mudahan bisa terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Israel dan bergabung dengan Hamas, dengan pasukan Izzuddin Al-Qassam menghadapi tentara-tentara Yahudi. Oleh karena itu ternyata sedekah itu sangat-sangat luar biasa. Ketika kemudian dengan sedekah itu orang miskin menjadi tersenyum, orang yang tertindas menjadi lebih berani dan siap melawan, sehingga kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang dibantu oleh orang-orang kita, ini semuanya kembali pahalanya kepada kita. Ini termasuk dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala seumpama orang menanam satu biji yang kemudian tumbuh dari biji itu 7 tangkai dan setiap tangkainya ada 100 bulir. Artinya sampai dengan 700 kali lipat Allah kemudian lipat gandakan pahala kita
bila kita kemudian bersedekah. Tetapi ketahuilah bahwa sedekah itu menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat yang harus kemudian kita penuhi. Syarat yang pertama tentu saja adalah ikhlas. Jangan kemudian kita ria, kita bersedekah ingin dipuji oleh orang lain. Dan keikhlasan ini memang adalah urusan individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena yang dibutuhkan adalah ikhlas, maka sedekah itu usahakan yang besar. Tentu besar itu satu orang dengan orang lain berbeda, tetapi usahakan yang banyak, yang besar nominalnya. Kalau misalnya 1.000 itu dianggap kecil, kemudian kita masukin di kencreng yang disiapkan oleh masjid misalnya atau oleh lembaga kemanusiaan lain, oke, berpahala insya Allah dan ikhlas. Namanya juga 1.000. Tapi kalau kemudian 100.000, sepertinya kita membutuhkan usaha untuk mencapai keikhlasan. Karena godaan begitu datang dari setan yang mengharuskan kita untuk berlaku ria, berlaku sombong dengan sedekahnya itu. Jadi sekali lagi, yang kedua setelah kita harus ikhlas, usahakan yang namanya sedekah itu harus besar nilainya. Ya, walaupun ini kembali setiap orang berbeda. Anak sekolahan besarnya beda dong dengan anak kuliahan. Anak yang sudah kerja beda dong besarnya. Anak yang sudah sukses bisnisnya, orang yang sudah sukses bisnisnya berbeda dong makna besar atau kecil dari yang disedekahkan. Intinya kalau sekecil, kita tidak butuh effort untuk kemudian menjadi ikhlas. Tetapi justru besar itulah yang kemudian yang mengharuskan kita menjadi ikhlas. Yang ketiga, yang namanya sedekah itu harus tepat sasaran. Di mana yang namanya sedekah itu diperuntukkan kepada orang yang membutuhkan. Dan tentu saja di kehidupan modern yang kompleks hari ini, kita dihadapkan dengan ketidaktahuan mana sih sesungguhnya yang benar-benar butuh, mana yang sesungguhnya pura-pura butuh. Oleh karena itu harus ada bridging agar apa yang kita sedekahkan, apalagi sudah besar nominalnya dan kita ikhlas mengeluarkannya, itu betul-betul tepat sasaran. Dan bridging ini itu adalah lembaga-lembaga pengelola zakat, lembaga-lembaga pengelola dana kemanusiaan. Dan inilah peran sebelasan tahun dilakukan oleh Darut Tauhid. Dan saya katakan DPU ini, Dompet Peduli Umat Darut Tauhid ini tidak hanya bergerak di Bandung dan sekitarnya saja, tidak bergerak hanya di Jawa Barat, tidak bergerak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga pulau-pulau lain di Nusantara ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi kiprah kita sampai ke luar negeri, ke Somalia, ya, ke Myanmar, dan tentu saja adalah ke Palestina selama mereka dalam kondisi dijajah oleh Israel, terancam kehidupannya, maka kita sebagai saudara Muslim harus memberikan support dan dukungan kepada mereka. Selain kurban unta yang selalu dilakukan oleh Dompet Peduli Umat Darut Tauhid di Gaza, juga kita bersungguh-sungguh menyiapkan masjid sebagai tempat sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala masyarakat Gaza, di mana di sana juga ditempa anak-anak untuk membaca Al-Qur'an, untuk menghafalnya, agar saat dewasa mereka betul-betul menjadi muslim dan muslimah yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah terhadap Al-Qur'anul Karim, dan tentu saja komitmen untuk tetap berjuang memenangkan pertarungan bersama orang Zionis para penjajah sebagaimana telah berhasil dilakukan oleh pendahulu nenek moyang kita di Indonesia, kaum muslimin, para ulama dan santrinya yang mengangkat senjata dan mengusir penjajah Belanda. Dan hari ini nyaris tidak ada di negara-negara muslim yang terjajah secara langsung sebagaimana yang terjadi di Palestina. Walaupun juga kita sangat sayangkan ada bencana kemanusiaan yang luar biasa, apakah itu di Syria, apakah itu di Libya, termasuk juga di Mesir. Tapi sekali lagi, semua kondisi buruk di wilayah kaum muslimin di belahan manapun tidak lepas dari peran Zionis Israel yang mencoba untuk memporak-parandakan kesatuan kaum muslimin agar mereka nyaman, tenang menjajah Palestina. Sehingga sedekah kita, dukungan dana yang kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, atau di wilayah Al-Quds dan wilayah Palestina yang lainnya, ini adalah hal yang sangat penting dan tentu akan berakibat pahala yang sangat besar kepada kita semuanya. Yakinilah bahwa yang namanya sedekah itu adalah ibadah,
yang bernilai tinggi pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak bisa menggantikan ibadah-ibadah pribadi kita kepada Allah, tetapi harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Salatnya kita laksanakan, zikir dan doanya tidak boleh berhenti. Dan kita pun berakhlak mulia kepada siapapun harus dilakukan, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang terdekat kita. Dan tentu saja ketika kita berbuat baik, jangan lupa apa yang Allah berikan kepada kita dari rizkinya, melalui usaha yang sungguh-sungguh, melalui kerja keras yang kita lakukan. Jangan lupa, selain 2,5% zakat yang dikeluarkan, coba keluarkan hal yang lainnya untuk disedekahkan kepada sesama manusia. Tidak hanya keluarga kerabat, tidak hanya tetangga, tidak hanya kita kaum muslimin Indonesia, tetapi kita lebarkan sedekah kita, infak kita itu kepada saudara-saudara kita di luar Indonesia, terutama di Palestina. Mudah-mudahan masjid yang sudah didirikan di Gaza, yang sudah diresmikan oleh Agin beberapa waktu lalu, dan sekarang terus pembangunan dilaksanakan untuk membuat kelas-kelas bagi tahfidz Al-Quran, tetap menunggu dukungan dari seluruh donatur DPU yang sangat setia dan setia seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dompet peduli umat Darut Tauhid senantiasa membuka kesempatan kepada kaum muslimin untuk berbagi dengan sesama muslim, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada sesama muslim. Ingatlah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Akhul muslim ma'al muslim akhul muslim. Bahwa sesungguhnya seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Al-muslimu mir'atu akhi. Seorang muslim adalah cermin daripada saudaranya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan kita bila kita betul-betul membantu dan menolong saudara kita. Man farraja musliman akhahu farrajallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan saudara muslimnya, maka Allah akan meringankan beban dirinya baik di dunia dan juga nanti kelak di akhirat. Demikian para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan saya di pagi hari ini tentang keharusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu berbuah ibadah yang khusyuk dan benar, tidak hanya ibadah-ibadah yang bersifat ritual individu saja, tetapi juga ibadah-ibadah sosial di mana kita memperhatikan nasib saudara-saudara kita yang lainnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Ya. Kita buka di line telepon terlebih dahulu, masih ada waktu. Kami undang sahabat MK di 0222017076 bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di 0222017076. Silakan sahabat MK di 0222017076. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222017076. Sahabat MK, bagi Anda juga yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Silakan di 0222017076. Dan yang sudah tersambung, sekali lagi harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Sudah ada yang bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan sahabat siapa di mana? Dengan sahabat di Cibiru, Pak. Iya, dari Cibiru, silakan. Ini pertanyaan agak menyimpang dari yang ditanyakan Ustaz. Saya itu butuh informasi dari Darut Tauhid tentang, terutama dari DPU-nya. Ada seorang mahasiswi di sini memang jauh dari orang tuanya, ya artinya dibiayainya dalam untuk biaya hidup di Bandung itu orang tuanya mungkin kurang mampu tuh gimana. Saya masih semangat kuliah, tapi gimana caranya mendapatkan bantuan dari Darut Tauhid, terutama dari DPU-nya. Mohon informasinya Pak dari ini Pak, karena kasihan dia takut putus kuliah gitu. Mungkin gitu aja Pak. Ya, terima kasih. Ya, intinya silahkan ditunggu kehadirannya karena masih di Bandung ya, di Cibiru. Bisa datang ke Geger Kalong, ke Kompleks Darut Tauhid.
cari tempat DPU-nya, dan insya Allah nanti ada beberapa program sesungguhnya untuk para mahasiswa ini, yaitu tentang beasiswa berprestasi. Secara detail saya memang kurang paham, nanti yang lebih tahu tentang teman-teman marketing, teman-teman front office di DPU akan menjelaskan segala sesuatunya. Mudah-mudahan saja bisa terjaring oleh program Dompet Peduli Umat Darut Tauhid, sehingga kemudian anak tersebut bisa melanjutkan kuliahnya dengan sukses, insya Allah ya. Ditunggu kehadirannya Pak ya di Geger Kalong ya, di Komplek Darut Tauhid, dan temui front office dari teman-teman Dompet Peduli Umat Darut Tauhid. Sekian. Baik, untuk telepon selanjutnya kami persilakan sahabat MK di 022 2017 dan bagi Anda yang bergabung bersilaturahim sekali lagi, selain Anda bisa menyimak, Anda bisa langsung bertanya bersilaturahim di 022 2017 Bagi yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 62 dan yang sudah tersambung sahabat MK harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Silakan sahabat MK di 022 2017 Baik, sambil menunggu mungkin ada informasi yang akan disampaikan kembali, silakan. Para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal khairi, amal kebaikan di Indonesia ini terbuka sangat luas, alhamdulillah. Dan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Dompet Peduli Umat Darut Tauhid, atau mungkin nanti akan menjadi semakin kokoh dengan Darut Tauhid Peduli begitu. Ini adalah hal yang luar biasa yang digagas oleh teman-teman di Darut Tauhid untuk berkhidmat kepada masyarakat melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyalurannya melalui program-program yang berkualitas. Dan ini tentu harus mendapatkan dukungan sedemikian rupa, karena semakin keterlibatan masyarakat menitipkan dana masyarakat di Darut Tauhid, apakah itu dana zakat, dana infak dan sedekah, ya, apakah dana-dana musiman lah ya, seperti infak bulan Ramadan, kemudian zakat fitrah, Idul Kurban, dan juga menunaikan zakat ya, zakat profesi kah, zakat perdagangan dan seterusnya. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh kita semua. Halo? Ada yang masuk? Ya, baik, sudah ada yang bergabung kembali. Ustaz, mohon maaf terpotong di line telepon. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu siapa, di mana Ibu? Uhti di Kebumen. Ya, Uhti di Kebumen ya, silakan. Silakan di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tentang warahmatullahi infak atau sedekah dan lain-lain, pemberian kepada orang lain. Saya sebagai istri saya pernah mendengar harus minta izin kepada suami, terutama untuk yang nafkah dari suami. Nah, saya pernah mendengar juga kalau itu karena kebetulan saya bekerja juga dan menghasilkan uang, bolehkah saya memberikan infak atau menggunakan, memanfaatkan uang itu tanpa sepengetahuan? Ya, halo. Mungkin kita pahami ya, nggak usah diminta lagi pembicaraannya. Yaitu tentang bagaimana sikap seorang istri mengelola harta. Apakah harta yang dimiliki suami atau juga harta miliknya sendiri atas pekerjaannya. Pertama yang harus difahami, di dalam Islam ketika sudah menjadi suami istri itu tidak menghilangkan hak-hak pribadi. Jadi ada hal-hal yang secara pribadi itu tidak bisa dikaitkan dengan pasangannya, baik suami atau juga dan istri. Yang pertama tentu adalah hak ibadah, hak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah berbicara tentang ibadah, saya katakan dia ada dua sisinya. Ada sisi ritual, yaitu seperti sholat, zikir, tilawah, doa, dan sejenisnya. Ada yang kemudian bersifat sosial, yaitu berbuat baik kepada siapapun, dan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang lain itu adalah sedekah. Dan itu pun sebetulnya adalah merupakan amal pribadi. Nah, oleh karena itu maka
harus dipahami bahwa hak ibadah tidak terhalang dengan status kita sebagai suami, sebagai istri. Artinya masing-masing silahkan berbuat tanpa perlu mendapatkan izin kepada salah satu dari yang lainnya. Tetapi sebagai suami istri tentu saja kita ada keharusan untuk saling melengkapi satu dengan lain. Karena setiap suami berkewajiban melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada istri. Setiap istri juga harus taat dan membahagiakan suaminya sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini, kan gitu kira-kira. Karenanya bahwa kesepakatan, kemudian ada komunikasi, saling memberitahu apa yang dilakukannya, saling mengoreksi bila ada kesalahan masing-masing, itu menjadi sebuah tuntutan. Jadi bukan soal minta izin atau tidak minta izin, tetapi soal bahwa yang namanya suami istri itu terikat antara suami dan istrinya. Harus dihindarkan pertengkaran dan perselisihan, harus diakrabkan satu dengan yang lain, harus selalu berkomunikasi karena kehidupan rumah tangga itu kan mengalir sesuai dengan usia kita, mengalir juga sesuai dengan problematika kehidupan masing-masing yang dihadapi oleh suami istri atau sesuatu yang dihadapi berdua. Ya, misalnya kehamilan kan itu tanggung jawab berdua, kelahiran anak tanggung jawab berdua, anak sudah lahir dididik, kita punya rumah tanggung jawab berdua, kita bertetangga juga tanggung jawab berdua, karena kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Allah dengan sangat baik menggambarkan tentang hubungan kita dengan pasangan itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian buat kalian, kalian pun juga adalah pakaian buat istri kalian, buat kalian sebagai suaminya. Oleh karena itu suami istri itu harus saling melengkapi, harus saling dukung-mendukung. Dan untuk menunjukkan saling melengkapi, saling dukung-mendukung, saling tolong-menolong itu terjalin komunikasi. Sehingga apa yang kita lakukan selalu diketahui oleh pasangan kita. Apa yang dilakukan pasangan kita selalu kita ketahui. Sehingga tidak ada curigation, ya. Ada saling curiga antara suami istri. Hanya si suaminya jadi tersinggung gitu dengan tindakan istri yang tanpa izinnya. Juga sebaliknya gitu ya. Kadang juga istri juga tersinggung dengan tindakan suami yang tidak atas ridhonya. Betul bahwa suami itu harus dimintai ridhonya dalam segala hal. Tetapi ketahuilah bahwa istri pun juga harus diminta ridhonya dalam segala hal. Sehingga kemudian tercipta hubungan yang mesra, hubungan yang akrab suami istri, saling tolong-menolong, saling ridho, meridhoi, menjadi sesuatu yang sangat bagus. Tapi sekali lagi secara mendasar bahwa siapapun manusia secara individu masing-masing adalah yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung kesalahan siapapun juga di dunia. Hatta orang tua untuk anaknya, hatta anak untuk orang tuanya, termasuk suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Semuanya berbicara tentang hubungan dengan Allah itu adalah masing-masing. Sehingga hak masing-masing itu dilindungi. Termasuk tadi suami, misalnya istri bekerja mencari nafkah, apa yang didapatnya itu hak penuh buat dia, mau diapain juga terserah dia. Itu karena dia hak pribadi. Ya toh, apakah tidak perlu menjadi izin? Lah kan bekerjanya aja sudah diizinin kan? Dia bekerja mencari nafkah sudah diizinkan suami. Ya kalau sudah diizinkan suami, segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya itu harus menjadi masuk dalam izin itu, termasuk dalam pemanfaatan hartanya. Tapi sekali lagi, ya bukan soal strik-strikan harus minta izin atau tidak boleh minta izin, atau boleh minta izin atau tidak boleh minta izin, tidak. Tetapi adalah bahwa suami istri ini harus terikat satu dengan lain, tolong-menolong, lengkap-lengkapi, dukung, saling mendukung, saling menyangga bila salah satunya mengalami kesulitan, saling membantu bila memang pasangannya juga membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, apa susahnya sih, ya, sebagai istri segala sesuatunya minta izin kepada suami. Sebagaimana juga suami bilang aja apapun yang dikerjakan kepada istrinya, sehingga tidak ada curiga satu dengan lain, tidak ada suudzon satu dengan lain, dan biasanya hal tersebut memicu pertengkaran, perselisihan, dan perselisihan itu memuncakkan tidak baik bagi masing-masing, tidak baik buat anak-anak, dan kadang-kadang setan datang akhirnya kemudian bercerai, na'udzubillah. Para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jawaban pertanyaan yang kedua ini maka saya akan akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan saya kembali di 2 pekan yang akan datang dengan tema yang berbeda.
Selamat beraktivitas. Semoga hari ini Allah tetap turunkan rahmat dan berkah kepada kita semua, menjadi muslim yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih peduli. Dan jangan lupa salurkan zakat, infak, serta sedekah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dompet peduli umat Darut Tauhid. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.